dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap. Mudah-mudahan ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget kan. banget. Ngomong-ngomong, Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, Ya. insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kembali kesempatan untuk berjumpa tentunya dalam Gaspol Sahur. Masya Allah, masih dari Masjid Hajah Siti Mangkota Makassar. Senang sekali saya Bayu Oktara dan seluruh kerabat kerja dari Metro TV bisa hadir ketemu dengan ibu-ibu jamaah yang hadir. Ini remaja-remaja tahun 70 nih kelihatannya. Dan senang sekali tentunya sudah bersama kita guru kita, ustadz kita, idola kita. Ada Ustaz Das'ad Latif. Assalamualaikum Ustaz Das'ad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah. Mama Ece di rumah juga sehat? Mas Bayu agak kereba. Oh, bye-bye Ji. Madeceng. Madeceng. Ya, Madeceng. boleh juga bilang baji-baji ji. Baji-baji Ji. Piye kabare? Apik Pak. Apik. Sampean iku Iki apik. handsome banget. Handsome Oh Pak Ustadz, ini sarung, baju koko, peci dari Gajah Duduk Pak Ustadz. Yang asli itu produksi PT Gajah Duduk. Dan Ya. ini lihat kan nyaman bahannya, motifnya. Ini matching nih. Matching. Masya Allah. All in blue. Dan ada ciri-ciri khas Nusantara. Oh iya, nih ada motif-motif Ya. Nusantaranya Pak Ustadz. Kalau saya baju saya biasa-biasa saja. Tapi? Cuma yang pakai yang penuh pesona. Bisa. Nah Pak Ustadz, ini kita mau ngebahas sesuatu sebenarnya mau curhat sedikit sih saya. Izin saya sekali-sekali boleh curhat nggak apa ya. Menyampaikan ini keluhan teman-teman juga banyak merasakan hal yang sama Pak Ustadz. Jadi di bulan suci Ramadan nih kan saya ke dapur nih. Maksudnya mau membantu istri untuk masak gitu kan. Ya. Dulu tuh waktu setahun 2 tahun pernikahan kita suka masak bareng. Ya. Tapi begitu sekarang anak-anak udah ya remaja gitu ya. Kita mau coba masak. Baru masuk sedikit istri udah ngapain. Sana. Nggak usah ganggu. Kayaknya susah banget gitu Pak Ustadz untuk bisa mempertahankan romantisme dalam keluarga. Mohon tipsnya Pak, petuahnya Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bayu. Teladan kita itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, pada diri Muhammad itu terdapat contoh teladan yang sempurna buat kalian. Bicara soal romantis. Jangan pikir Nabi tidak pikir Bapak Ibu tidak romantis. Nabi itu paling romantis. Yang paling populer kita kenal apa? Nabi kalau minum itu diteguk satu teguk kasih istrinya. Minum lagi kasih lagi istrinya. Hebatnya itu Mas Bayu, bekas bibir istrinya yang dia minumnya. Jadi kalau misalnya Nabi cerup kasih Aisyah. Nah, di sini lagi bekas bibirnya Aisyah, minum lagi di situ. Coba kalau kita minum, bau betul mulutmu. Coba itu. Nah, apalagi Rasulullah itu dijelaskan beliau kalau mandi bersama istrinya.
Mandinya, mandi junub sama istri. Ibu-ibu. Mandi sama suami. Saya waktu pengantin baru mandi sama istri. Waktu pengantin baru. Sekarang kalau dipanggil-panggil, gelek-gelek kah? Iya, itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Kemudian kalau sama istri beliau, romantisnya tidak pernah panggil nama istri beliau. Ya, kalau dipanggil namanya Khadijah, ada kataku di belakangnya. Misalnya Hadijahku. Itu romantis toh. Kemudian kalau Aisyah, dia tidak panggil namanya. Siapa dipanggilkan? Humaira. Yang kemerah-merahan pipinya. Kenapa? Karena memang Aisyah itu merah delima pipinya. Aisyah jauh lebih muda dari Rasul, maka Rasulullah selalu memujinya selayaknya anak gadis. Tidak pernah dipanggil Hadijah, sini. Kalaupun dipanggil namanya ditambah kataku supaya romantis, Hadijahku. Ya, berarti dia yang punya. Aisyah, ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya. Maka pemirsa, kalau mau romantis, panggil istri dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Nggak mancung hidungnya Ustaz, ya giginya lah kau lihat. Justru giginya yang mancung Ustaz. Ya kau carilah apa yang spesial ya. Jangan terlalu jujur, mentang-mentang istrinya hitam dipanggil Blacky. Beda artinya tuh. Iya kan? Nah, Rasulullah juga itu, Bapak Ibu, kalau dalam rumah tangga, Rasulullah membantu istrinya. Coba buka itu kitab Barsanji. Ya, beliau yang menjahit bajunya. Coba. Beliau yang menyediakan sarapannya. Beliau yang membersihkan tempat tidurnya. Padahal itu Nabi, Bu. Nabi, kekasih Allah. Hampir tiap ada tulisan nama Allah, di sampingnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sangat menghormati istrinya. Kita baru pegawai honor disuruh cuci piring, apa dia bilang suaminya? Hehehe. Hargai saya suamimu. Wadaw. Apa mau hargai, baru kau pegawai honor, gajimu aja ndak cukup. Iya. Maka rumah tangga harus memiliki rasa romantisme. Izin Pak Ustadz. Kalau romantisme itu boleh nggak sih kita tunggu? Maksudnya gini, dia aja nggak romantis, kenapa saya harus romantis? Nah, romantis. Siapa yang duluan? Saya termasuk tidak romantis di mulut. Tidak romantis di mulut. Susah. Saya mau bilang sayangku. Kayak geli. Kan ada tipe memang yang kayak begitu begitu. lelaki Bugis, Mas Bayu. Memang begitu lelaki Bugis. Iya, ada yang model seperti itu. Maka lelaki Bugis itu agak susah romantis mulutnya. Jadi Ustadz romantisnya gimana? makanya salah satu kultur budaya Bugis Makassar itu tidak kita kenal pantun. Kalau pantun itu kan Betawi, Melayu, Ya. Kalimantan. Bugis tidak. Kalaupun ada di acara-acara resmi ada pantun, itu karena mengadopsi budaya dari luar. Tapi aslinya budaya itu Bugis tidak ada. Kalau lelaki Bugis misalnya, kalau orang Melayu mau melamar, aku melihat ada bunga di taman. Oh, Ya kan? Melayu. Melayu. Kalau orang Bugis, sudah besar anakmu ya? Kasih nikah anakku sama anakmu, bagaimana? Cocok atau tidak? Cocok. Tidak ada belok-belok begini. Langsung orang Bugis. to the point. Tapi romantisnya lelaki Bugis bukan dari mulutnya, tapi dari perlakuannya. Masya Allah. Maksudnya apa? Mas Bayu, tidak akan pernah kita dapati lelaki Bugis suaminya dulu umroh baru istrinya. Enggak, pasti istrinya dulu tuh. Begitu juga haji, kalau enggak bisa berdua. Kalau enggak bisa dua-duanya pergi, istrinya dulu. Kalau tidak dianggap aib lah itu dalam Bugis, kalau suaminya pakai emas, istrinya tidak. Harus istrinya dulu. Itu romantisnya. Kalau dia pergi merantau, nanti mapan baru diambil istrinya. Nah gitu Dahulukan ya. kepentingan istrinya, Pak Makanya saya sangat susah. Biasa mengeluh mamaknya cek ke mamak saya, mertuanya. Dia bilang, kenapa itu Ustaz tidak romantis? Dia bilang, bapaknya juga begitu. Ya kan? Tapi kalau dia lagi marah baru saya kelihatan romantisnya. Gimana Pak Ustaz? Kalau dia marah-marah saya peluk-peluk dia. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masih marah Bu, ku peluk-peluk lagi.
insaflah wahai manusia. Nah, itu jadi lagu-lagu romantisnya. Kalau dia mau ngomel terus, kenapa jarang sekali pulang? Ditinggal terus. Saya menyanyi lagi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku demi kau terpaksa. Dia mulai senyum-senyum. Masih marah juga Mas Bayu. Saya buka baju saya baru saya menyanyi. Kucu. Langsung berhenti marah. Tertawa ya, Pak Ustadz. Langsung marah. Begitu juga ibu-ibu juga. Kalau suami marah, ibu jangan kasar bicara. Mungkin suami capek kerjaan, di kantor dimaki-maki, di jalan kena banjir, sampai lagi di warung kena tagihan, sampai di rumah berantakan, anak tidak belajar. Marah dia. Kalau suami marah, ibu diam. Masih marah, ibu lagi menyanyi sambil membelakang-belakangi dia sambil menyanyi. Pulangkan saja aku pada ibuku. Waduh. Lihatlah tanda bekas, bukan bekas tampar, bekas cium bibirmu. Itu coba kalau begini rumah tangga tidak ada pertengkaran, disikapi masalah dalam rumah tangga dengan romantisme. Bagaimana Rasulullah lagi dalam berumah tangga, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat Dasat, kami akan kembali tentunya masih di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.